Shalom. Puji Tuhan kita bisa hadir bersama di rumah Tuhan. Pada siang hari ini kita akan merayakan Paskah dan juga perjamuan kudus. Mari kita memberi hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kita fokus dalam ibadah ini. Kita mulai fokusnya dengan cara kita menonaktifkan HP kita. Jadi supaya kalau ada dering masuk atau notifikasi masuk tidak bersuara mengganggu ibadah kita atau mengganggu teman sebelahnya. Mari kita pasrahkan yang ada di rumah. Mungkin kompor yang belum mati, pasti ada tetangga yang mematikan. Yang lupa mematikan lampu atau kipas angin, biarkan saja. Kita pasrahkan rumah kita, Tuhan menjaganya. Karena kita hadir di sini, kita sudah menomorsatukan Tuhan. Amin. Amin. Mari saya undang kita semua bagi berdiri. Kita akan memasuki saat teduh untuk memulai ibadah. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawaannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala perkataannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari lagu Besarlah Allahku. Tuhan,
diambil dari Lukas pasal 24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka mengatakan dan mendengar, tetapi dua orang itu berkata kepada mereka, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan dibakar dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur berterima kasih Engkau telah bangkit bagi kami. Karena kebangkitan-Mu kami beroleh penebusan, kami yang percaya kepadamu boleh mendapatkan keselamatan. Terima kasih Bapa, biarlah kami dalam hidup kami boleh selalu bersandar kepadamu, kami boleh yakin Tuhan adalah juru selamat kami, yang menolong hidup kami, yang menyelesaikan, membantu setiap masalah kami, sehingga kami boleh berjalan beriring bersama dengan Tuhan dengan tidak jatuh dalam dosa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami mau merayakan kebangkitan Putra Yesus yang telah mati bangkit untuk menebus kami. Biar kami dalam ibadah ini dari awal sampai akhir kami tetap hanya fokus memuji dan memuliakan-Mu, dan kami boleh fokus juga mendengarkan firman-Mu, sehingga ketika kami pulang ke rumah kami kembali ke masyarakat, kami menjadi orang Kristen yang taat dan beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman, saya persilakan duduk. Mari saya ajak kembali kita menyanyikan lagu 109, Ku dengar suaramu. Tuhan memanggil kita. Jika ada di antara kita yang masih ragu akan pengorbanan Tuhan, mari kita dengar kata-kata Tuhan melalui firman yang nanti akan disampaikan. Bahwa darah Kristus telah tercurah untuk kita. Kita yang percaya, kita yang punya dosa merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti bulu domba. Yakin dan percayalah, meskipun kita lemah, Tuhan akan kuatkan. Sehingga ketika kita sudah disucikan, kita akan bersandar kepada Dia. Kita tidak akan gampang jatuh ke dalam dosa lagi. Kita nyanyikan lagu ini. Hallelujah.
Benar ya Tuhan, pujian yang barusan kami naikkan di hadapan Kau. Kami datang sebagai umat tebusan terima Tuhan, menyadari keberadaan kami bahwa kami ini adalah manusia yang tak pernah luput dari dosa dan kesalahan kami. Di dalam pagi yang indah ini, di dalam kami mengingat kemenangan, kebangkitan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kami mau menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami mohon kiranya Tuhan ampuni segala pelanggaran dosa yang kami lakukan selama ini atau di dalam satu minggu ini. Kiranya di dalam ibadah merayakan kemenangan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami dapat berkenan di dalam memuji memuliakan nama Tuhan lewat pujian kami, lewat firman Tuhan yang akan kami dengar ya Tuhan. Kami mohon kiranya darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib itu menyucikan setiap kami dari setiap dosa-dosa yang kami lakukan, baik dosa yang kami sengaja, dosa yang tidak disengaja, mungkin menyakiti hati Tuhan, juga menyakiti hati sesama kami, hati istri kami, hati suami, hati anak-anak kami, hati orang tua kami, bahkan dosa-dosa yang mungkin kejijikan di mata Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami datang dengan keberadaan kami membawa hidup kami di hadapan-Mu. Sekali lagi kami mohon kiranya Tuhan Engkau kuduskan kami, sehingga kami dapat kudus dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa permohonan kami, pengampunan dosa kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan mengampuni setiap kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kami hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkan berita anugerah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Berbahagialah setiap kita yang percaya, maka kita akan mendapatkan hidup kekal, kita tidak akan binasa. Kemudian untuk petunjuk hidup baru, dengarkanlah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Puji Tuhan, bagi setiap kita yang percaya, kita akan disertainya. Mari kita menyanyikan lagu Kini Ku Tak Lagi Sedih. Pujilah
Ia perintahkan muridnya kabarkan Injilnya. Mari setiap kita memberitakan Injil. Melalui ucapan kita bersaksi. Melalui perbuatan kita menjadi orang yang tidak berkelakuan buruk, berperilaku baik dimanapun kita berada. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya mengajak kita mengakui iman kita dimanapun kita berada. Ketika kita ditanyain orang-orang, agamamu apa? Dengan tegas dan yakin kita jawab, saya Kristen. Amin. Mari bersama-sama kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan maha, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita punya tugas untuk berdoa syafaat. Mari saya mengajak seluruh jemaat untuk berdoa dengan membuka suara untuk ketiga hal berikut. Yang pertama, kita bersyukur untuk ibadah Jumat Agung yang sudah kita laksanakan, dan kita juga bersyukur untuk ulang tahun wanita pejuang iman yang telah terlaksana dengan baik. Kita berdoa juga untuk jemaat yang sakit, untuk jemaat yang lemah tubuh. Kita berdoa agar Tuhan mengaruniakan kesehatan kembali, kesembuhan untuk mereka. Kita berdoa juga untuk usaha dan pekerjaan setiap jemaat. Biarlah kita semua boleh bersandar kepada Tuhan untuk setiap pekerjaan dan usaha kita. Kita berdoa untuk pelayanan dalam satu minggu ini, untuk persekutuan dan untuk minggu depan ada ibadah kita. Mari kita bersama-sama, kita buka suara, kita berdoa. Atas doa dan bersyukur kami agung yang telah dilaksanakan dengan baik. Kami berdoa juga untuk wanita pejuang iman yang baik, bersyukur kami memimpin pakai rasa yang baik. Terima kasih Bapa semua kasih karunia-Mu kepada kami. Semua berdoa dari semua yang sakit, yang bertumbuh, Tuhan mau membantu sembuhkan, karuniakan kesehatan kembali kepada saudara kami. Mengerti setiap kami yang sakit ringan, Tuhan bantu kami sembuh, membantu kami juga menjaga keluarga kami, dan mana kami harus menjaga apa yang kami konsumsi. Kami Bapa yang keluarga, bagaimana kami sehat, Tuhan bantu kami benar sesuai seluruh kehendak-Mu. Doa Bapa bila salah ada pekerjaan seluruh jemaat ini yang menjadi orang yang bekerja sendiri, Tuhan jangan bantu agar kami berhasil dan benar sebagai orang tua kami yang semuanya biar kami bekerja sungguh-sungguh pilihan orang yang kami ini membalas kebaikan Tuhan supaya kami Tuhan di Bapa untuk kami bekerja dengan benar dimanapun kami berada. Untuk permainan sepanjang satu minggu ini persekutuan ibadah, Tuhan mau berkati seluruh yang melayani, boleh mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Mohon kasih sayang-Mu, kami sudah berdoa, kami percaya Tuhan yang akan menjawab sesuai seluruh dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan dulu. Kali ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Orang Elat Orang. Saya persilakan.
maka kita juga bisa bersaksi, ya. Semakin kita ingin bersaksi, iblis juga pasti juga akan mengganggu kita. Jadi kita harus ingat selalu bersandar pada kekuatan Allah, ya. Tuhan Yesus telah mati, kita pastikan kebangkitannya tidak akan sia-sia, penebusannya untuk setiap kita tidak akan sia-sia. Amin. Maka bersaksilah terus melalui ucapan kita, melalui tingkah laku kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kebangkitannya menyembuhkan harapan kita untuk menerima hidup kekal. Kita nyanyikan lagu Tuhan Datang Segera Datang. Kami siap menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, ya Tuhan. Oleh sebab itu layakkan terus di dalam hidup kami, untuk kami siap benar-benar siap memiliki iman yang kokoh dan teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah bangkit dari kematian, Allah yang membebaskan kami dari setiap kutuk dosa, sehingga kami boleh mendapatkan janji kemenangan, janji hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Bapa yang baik, kami membuka hati saat pagi siang ini untuk kebenaran-kebenaran firman. Roh Kudus, jamah hati kami, ubah tanah hati kami menjadi tanah hati yang siap dan menjadi tanah hati yang subur untuk kebenaran firman termeterai, tertanam, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
Kami menyambut firman-Mu, berfirmanlah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kita tentunya bersuka cita. Ya, mengapa tidak? Karena yang jelas Yesus sudah bangkit. Ya, Yesus sudah bangkit. Dia tidak mati lagi. Dia ada dan dia bangkit. Dan artinya kematian Yesus memiliki pengharapan di dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama untuk kembali belajar dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini renungan firman Tuhan mengambil satu tema renungan, yaitu kebangkitannya meneguhkan pengharapan kita menerima hidup kekal di surga. Ya, kebangkitannya meneguhkan pengharapan kita menerima hidup kekal di surga. Saudara-saudaraku, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan di sana, di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang pertama. Kita akan baca di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima di sana, ya. 1 Petrus pasal yang pertama, kita akan membaca di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan di ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara boleh menyambut di ayat yang keempat, dan nanti di ayat yang ke-6 kita akan baca bersama-sama ayat ini. Mulai dari saya, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sama-sama bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitannya meneguhkan pengharapan kita menerima hidup yang kekal. Artinya Yesus mati untuk kita ini tidak sia-sia. Ya, Yesus mati untuk kita ini sangat berarti di dalam hidup kita. Karena lewat kematian Yesus dan kebangkitannya dari antara orang mati, Allah siapkan pengharapan di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau kita membaca di ayat-ayat pembacaan kita, dan kalau kita melihat di ayat yang pertama dan kedua, saya baca ya saudaraku. Saudara simak Alkitab karena ini ada hubungannya ke sana arah firman Tuhan nantinya, ya. Di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua demikian merupakan salam dari seorang Rasul Petrus. Salam dari Rasul Petrus Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya
kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atasmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pujian Allah, pujian kepada Allah merupakan pembukaan dalam surat Rasul Petrus yang akan kita pelajari di sini. Ya, suatu salam Rasul Petrus kepada orang-orang percaya sebagai pendatang yang tersebar di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jemaat-jemaat ini adalah orang-orang pilihan Allah. Ya, jemaat ini adalah orang-orang yang sudah ditentukan untuk menerima pengharapan yang disediakan Allah bagi mereka yang hidup berkenan kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang ini adalah orang-orang percaya, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Rupa-rupanya darah Kristus itu tidak sama dengan darah-darah kebanyakan orang pada umumnya. Amin. Darah Kristus tidak sama dengan darah kita, saudaraku. Darah Kristus adalah darah yang spesial. Dan darah Kristus juga adalah darah yang mahal, tidak terbandingi dengan harganya perak, emas, berlian, mutiara yang ada di dunia ini. Hanya darah Yesus di atas segala-galanya. Karena dengan darah Kristus, saudara dan saya mendapatkan pengudusan dan pembebasan dari setiap kutuk dosa dan maut yang semestinya harus layaknya kita dihukum. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di ayat yang ketiga, kalau kita melihat dalam pembacaan kita di situ, saudaraku, ayat yang ketiga adalah selain pujian kepada Allah, Rasul Petrus mulai memberikan gambaran tentang kekayaan rohani, yaitu dilahirkan kembali dan hidup penuh pengharapan yang telah tersedia bagi mereka sekalipun mereka menghadapi berbagai ujian dan pencobaan. Jemaat yang ada di mana? Di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia adalah jemaat-jemaat yang tatkala waktu itu surat ini diberikan, salam ini disampaikan, kondisi jemaat di sana adalah penuh dengan pergumulan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya baca di ayat yang ketiga, perhatikan dengan baik, saudaraku. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, dan Yesus hidup untuk selama-lamanya. Dan melalui kebangkitan Yesus, saudara dan saya, ada satu janji yang Allah berikan, ada satu warisan yang Allah berikan di dalam hidup kita, yaitu harta rohani, harta surgawi, yang nantinya kita akan melihat bentuknya seperti apa.
harta rohani dan warisan sebagai pengharapan hidup kita, karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang dikemukakan yang dikemukakan Rasul Petrus yang kita baca dalam suratannya di sini, yang pertama yang dikemukakan Rasul Petrus adalah di ayat yang ketiga jelas. Di situ dikatakan bahwasanya oleh karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Yang pertama yang dikemukakan Petrus adalah dilahirkan kembali. Itu poin yang pertama. Ya. Rasul Petrus mengatakan, oleh karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Orang-orang pendatang di Asia Kecil mengalami kelahiran baru atau dilahirkan kembali lewat kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saudaraku, ya, orang-orang pendatang di Asia Kecil mengalami kelahiran baru dan hidup dalam pengharapan. Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipanggil Allah untuk mengemban tugas yang mulia, yaitu memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar kasih karunia yang Allah berikan, dan itu tugas setiap orang percaya, termasuk saudara dan saya. Ya. Tatkala Yesus telah bangkit, dia mau naik ke surga, saudaraku, dia meninggalkan mandat yang agung kepada para murid-muridnya. Bukankah saudara dan saya juga adalah murid-murid Kristus? Orang Kristen adalah pengikut Kristus, dan tugas yang sama. Yesus sudah bangkit. Ya, tugas kita adalah menyampaikan berita tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati, tentang janji dan pengharapan bagi setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Tidak akan sia-sia. Pengharapan itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang yang tetap setia di dalam kita mengikut Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, yang pertama yang jelas yang dikemukakan oleh Rasul Petrus adalah dilahirkan kembali. Rasul Petrus mengatakan, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Orang-orang pendatang di Asia Kecil mengalami kelahiran baru dan hidup dalam pengharapan. Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipanggil Allah untuk mengemban amanat agung sebagai umat Tuhan. Saudara dan saya, kita pun terpanggil dan dipanggil. Tugas yang sama disampaikan Yesus kepada kita. Tugas itu adalah tugas yang sangat mulia. Jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa? Melakukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, di dalam kehidupan kita, walaupun kita melihat bagaimana jemaat yang ada di Asia Kecil menghadapi berbagai persoalan, menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai penderitaan,
tetapi ada suatu pengharapan bagi mereka. Juga ada pengharapan bagi saudara dan saya sebagai umat Tuhan yang dipanggil dalam ketaatan dan dalam hidup yang kudus, dan akan tersedianya harta surgawi yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Pengharapan kekal inilah yang Allah janjikan bagi setiap orang yang hidupnya berkenan kepada. Kelahiran baru penting, karena tahap awal inilah kita mendapatkan pengharapan, janji yang Allah berikan, satu pengharapan harta surgawi sebagai warisan bagi setiap kehidupan kita orang yang percaya, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat binasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah tekun dan sabarlah menghadapi kenyataan hidup di dunia ini yang memang penuh dengan pergumulan dan penderitaan yang kita alami saat ini. Memang tidak dapat dibandingkan dengan keindahan dan kekekalan harta surga. Penderitaan kita ini sangat ringan sebenarnya. Yang membuat tidak ringan itu adalah diri kita sendiri, yang membesar-besarkan persoalan, yang membesar-besarkan pergumulan hidup. Sebenarnya semuanya itu bisa terselesaikan tatkala kita mohon pimpinan Tuhan dengan hikmat-Nya yang akan membawa pemikiran kita bisa mencari jalan keluar di dalam setiap persoalan yang terjadi. Persoalan kita ini ringan. Paulus mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Tatkala engkau dicobai, maka Allah siapkan jalan keluar yang terbaik. Mengapa banyak orang Kristen frustasi? Mengapa banyak orang Kristen menyalahkan Tuhan? Tuhan, aku sudah setia, tetapi mengapa aku harus menderita? Begitu berat penderitaanku. Saudara, sebenarnya tidak berat. Tergantung kita yang menyikapi bagaimana penderitaan kita. Kalau kita katakan berat, maka akan terjadilah berat. Tetapi kalau kita katakan ringan, maka itu pun akan ringan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua yang dikemukakan oleh Rasul Petrus, selain dilahirkan kembali yang dialami oleh jemaat yang ada di Asia Kecil, yang kedua yang dikemukakan Rasul Petrus adalah hidup penuh pengharapan. Tetapi ayat yang ketiga, di situ dikatakan melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi pengharapan kita ini sebenarnya penuh, sudah 100% disiapkan Allah di dalam hidup kita. Kalau kita tetap kedapatan setia, hidup kudus, siap melayani Tuhan, dan mengucap syukur dalam segala. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua yang dikemukakan Rasul Petrus adalah hidup penuh dengan pengharapan. Kalau kita melihat objek harapan kita digambarkan di dalam 1 Petrus dalam pembacaan kita di ayat yang keempat. Ya, ini satu objek pengharapan yang digambarkan oleh seorang Rasul Petrus kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, dan hari ini juga
kepada saudara dan saya, diberi roti hidup. Amin. Sama pengharapannya sama, karena firman Tuhan tetap sama. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, objek pengharapan kita digambarkan oleh Rasul Petrus adalah yang pertama, suatu bagian yang tidak dapat binasa. Artinya, saudaraku, tidak dapat dihancurkan, tidak dapat dibinasakan, tidak dapat mati. Ini janji Tuhan. Pengharapan saudara dan saya kepada Tuhan, ini yang Tuhan katakan. Sesuatu bagian yang tidak dapat binasa. Kalau yang tidak dapat binasa menurut saudara kayak apa? Kenapa? Yang tidak dapat binasa yang hidup. Ya, oleh sebab itu iman kita juga harus hidup. Yesus sudah hidup. Iman kita harus hidup. Yesus sudah bangkit. Iman kita juga harus bangkit. Supaya janji pengharapan akan kekayaan surgawi sebagai warisan yang Allah berikan dalam hidup kita, sesuatu yang tidak binasa, itu akan menjadi bagianmu dan bagianmu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, pengharapan yang digambarkan oleh Rasul Petrus di ayat yang keempat, di situ dikatakan suatu bagian yang tidak dapat cemang. Artinya tidak dapat dikotori oleh apapun. Tidak dapat cemang. Artinya benar-benar bersih, kudus, suci, mulia. Pengharapan yang tidak dapat cemang, tidak bisa terkontaminasi dengan kotoran apapun dan virus apapun. Ya, tidak dapat cemang, saudara. Nah, yang ketiga, ya, yang dikemukakan oleh seorang rasul di sini tentang pengharapan dalam hidup orang percaya. Yang ketiga adalah suatu bagian yang tidak dapat layu. Ya, suatu bagian yang tidak dapat layu. Artinya terus-menerus kondisinya segar. Ya, kalau kita melihat di pagi hari, kalau mungkin rumah saudara ada tanaman bunganya, begitu ya, setelah disiram, biasanya bunga ini secara tidak langsung dia akan mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada saudara. Terima kasih sudah memberi aku nutrisi. Ya, terima kasih aku sudah dimandiin. Jadi aku seger. Aku udah layu. Aku udah apa ya saudaraku? Layu. Imanku seger. Karena aku punya pengharapan akan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Kesetiaanku juga tidak akan layu. Melayani Tuhan pun aku tidak akan merasakan layu. Paulus mengatakan, sekalipun tubuhmu semakin merosot, tetapi hendaklah rohmu semakin diperbaharui dari hari ke hari. Artinya tetap seger, tetap seger. Diberi roti hidup tetap seger. Amin. Amin. Sampai kapan Pak Yusa segernya roti hidup?
yang kedua kali. Dan pengharapan itu akan menjadi bagian hidup kita. Kita akan bahagia nantinya, mendapatkan warisan yang tidak cemar, yang tidak layu, yang tetap segar, dan kekal selama-lamanya yang ada di surga. Itulah pengharapan kita. Makanya lewat momentum yang sangat indah di hari Paskah ini, tepat tema yang diberikan. Bahwasanya di situ dikatakan temanya kebangkitan Yesus, meneguhkan iman pengharapan kita untuk menerima hidup yang kekal di surga. Ya, pengharapan orang Kristen itu hidup kekal, saudaraku. Endingnya nanti kita ketemu di surga. Tinggal siapa duluan, saudara apa saya? Siapa yang mau duluan? Kenapa mau duluan? Enak katanya saudara. Tapi memang benar, enak. Orang mati itu enak. Coba kalau nggak enak, pulang dia dari kuburan. Betul. Makanya orang mati itu enak. Tidak ada yang pulang kok. Artinya enak di sono. Tapi tidak tahu nanti dalam penghakiman Allah yang di luar dari iman kepercayaan kekristenan. Ya, apakah tetap merasakan enak? Alkitab menulis ada upah yang sudah menanti bagi mereka yang di luar Yesus. Dan ada warisan pengharapan yang sudah menanti bagi saudara dan saya yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tidak usah takut mati. Apa perlu pimpah? Siapa yang duluan begitu? Wah, saudara, enak Kristus, enak. Nang surga itu enak. Wis gak mikir utang. Nang surga yang utang murah. Wis enak adem tempatnya saudaraku. Walaupun sekali hari ini rasanya panas kita ibadah, tetapi kalau di surga nanti adem. Saya gobios saudara. Ya, ini makanya perlu satu hati Pak di tengah-tengah sebenarnya. Ya, ini panas banget memang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, pengharapan kita adalah pengharapan yang luar biasa. Ya, pengharapan yang bukan kelas-kelas kecil, bukan sesuatu hal yang dapat layu. Pengharapan yang tersimpan saat ini di surga, dan tatkala nanti saudara sudah genap waktunya seperti Tuhan tentukan, hai engkau jemaat roti hidup CJ, cukup sudah engkau, pengharapanmu di surga siap engkau terima sebagai warisan yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat binasa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, mari kita terus untuk selalu membawa kehidupan kita memiliki satu pengharapan di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang dipanggil di dalam ketaatan hidup dan kekudusan, yaitu tersedianya harta surgawi yang tidak binasa, yang tidak cemar, dan tidak dapat layu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan kekal inilah yang Allah janjikan bagi setiap orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Ya,
kalau hidupnya nggak berkenan kepada Allah, hidupnya semau gue, ya bisa saja terjadi pengharapan itu nanti gagal. Kalau Yesus datang kali yang kedua, kala kita juga menutup mata kita. Ada selesai tugas kita di muka bumi, tapi hidup kita tidak berkenan karena perbuatan dan tindakan kita yang terus menyakiti hati Allah, yang terus menyalibkan Yesus untuk kedua kali, ketiga kali, ke-10 kalinya. Itu anugerah. Pengharapan mungkin saja bisa meleset, bukan menjadi bagian orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, yang dikemukakan oleh Rasul Petrus yang ketiga adalah pemeliharaan dalam kekuatan Allah. Di ayat yang kelima saya baca, saudara boleh simak Alkitab dengan baik. Demikian, ya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara-saudara, yang ketiga yang dikemukakan oleh Rasul Petrus adalah pemeliharaan dalam kekuatan Allah. Allah memeliharakan umat-umatnya, karena di dalamnya Allah sudah janjikan pengharapan yang tidak dapat layu, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat capai. Saudaraku, kekuatan Allah tanpa batas, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan keselamatan yang telah tersedia menunjukkan kepada penebusan dosa yang telah dilakukan Kristus Yesus di atas kayu salib bagi orang yang berdosa. Kita akan terpelihara dengan aman. Karena apa? Hujan katakan, kiri kananku ada Tuhan, ya, sekelilingku ada Tuhan. Kalau kiri kananku ada Tuhan, kira-kira ini kita sudah diprospek oleh Tuhan, aman dan aman. Aman, kita dipelihara dalam kekuatan Allah, pasti dijamin aman. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, walaupun kita ini lemah, banyak menghadapi serangan dan pencobaan dan tantangan, namun kita tetap aman karena dipelihara oleh kekuatan Allah. Seperti jemaat yang ada di Asia kecil, aman, imannya tetap bertumbuh, cinta Tuhan, setia melayani Tuhan, siap memberitakan Injil kerajaan surga. Walaupun berbagai persoalan yang ada dalam hidup mereka, mereka tetap dijamin oleh Tuhan aman. Berdasarkan melalui kebangkitan Yesus Kristus, Allah berikan jaminan keamanan. Engkau aman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi ini tidak berarti walaupun kita firman Tuhan katakan kita aman dalam pemeliharaan Tuhan, akan tetapi ini tidak berarti kita tidak boleh semau gue atau sembrono dan tidak berusaha untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih setia, dan lebih beriman kepada Tuhan, dan lebih serta memuliakan Tuhan. Saudaraku, karena ada pengharapan yang disediakan Allah bagi orang-orang yang setia, orang yang taat, orang yang tetap ada dalam pemeliharaan
yaitu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat langgeng. Terus teguhkan panggilannya. Katakan dalam hati, sekali Yesus, aku akan tetap Yesus untuk selama-lamanya. Karena ada pengharapan di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada pengharapan, saudaraku. Di luar Yesus kosong. Hanya ada di dalam Yesus kita dapatkan pengharapan. Sesuatu warisan yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga, dan yang juga tidak dapat dibinasakan. Artinya selama-lamanya tetap ada. Oleh sebab itu, Yesus telah bangkit. Dengan kebangkitannya, meneguhkan pengharapan kita untuk menerima hidup yang kekal di surga. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Momentum yang sangat indah di hari Paskah pada hari ini. Engkau melawat setiap kami dan Engkau memperdengarkan suara firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Jemaat Tuhan, GKRI Roti Hidup di Kota Blitar. Teguhkan panggilan-Mu atas kami ya Tuhan. Biarlah kami hidup ada dalam kasih setia Tuhan. Hidup yang senantiasa disertai dengan ketaatan, dengan kesetiaan, dengan kekudusan di dalam Tuhan. Sehingga pengharapan yang Kau janjikan bagi kami akan menjadi bagian warisan yang ilahi dari surga, yaitu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, dan itu tersimpan di surga untuk kami tatkala tugas kami selesai di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam acara perjamuan kudus. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Kita menikmati persekutuan dengan Tuhan dan darah Tuhan lewat perjamuan kudus. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-14 di ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25 ya. Demikian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Bapakku." Saya akan sedikit menjelaskan tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang sering kita lakukan terdapat dua bagian besar, yaitu ada roti dan ada anggur. Tatkala dalam perjamuan malam yang dilakukan Yesus dengan murid-muridnya, Yesus mengambil roti dan dia berkata, "Makanlah, inilah tubuhku." Dan tatkala itu juga Yesus juga mengambil cawan anggur dan dia berkata, "Minum, inilah darah." Jadi perjamuan kudus merupakan perjamuan yang sangat-sangat sakral.
karena di dalamnya kita mendapatkan persekutuan dengan Allah Bapa yang di surga. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus yang sudah disiapkan untuk nanti ke depan, dipersilakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam waktu sebelum Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, serta memecah-mecahkannya. Dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Demikian Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Kembali darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Kembali darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
kanan kita tinggi melampaui kepala, tanda kita menghargai atas pengorbanan Yesus yang begitu besar untuk kita. Dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan. Angkat cawan di tangan kanan kembali tinggi melampaui kepala. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan bersekutu dan minum perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum. Kita berdoa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, ya Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal dan sempurna, Allah yang sudah bangkit dari kematian, Allah yang sudah menghidupi hidup kami, hidup yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan, dan Engkau ada di dalam hidup kami. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan lewat perjamuan kudus yang kami nikmati bersama-sama hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami memperalaskan doa ucapan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk. Puji Tuhan, saudaraku. Demikian firman Tuhan selesai saya sampaikan dan perjamuan kudus selesai dilaksanakan. Saya kembalikan kepada liturgus.
saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan lagu Anak Allah. Yesus namanya, Dia menyembuhkan, Dia menyucikan. Bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. beribadah kepada Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Allah melalui belajar kami. Kami bersyukur kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami mempersembahkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati dan Tuhan kiranya Kau menolong supaya setiap berkat yang kami turunkan ini sebagai persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Kau memberkati setiap rupiah yang terkumpul supaya dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di bakery roti hidup ini Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang sudah mengulurkan tangan dan berkati setiap besar pekerjaan kami Tuhan, dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apapun yang mengelola keuangan ini kami juga serahkan di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berikan nikmat makrifat yang dari surga, sehingga hamba-Mu dengan tepat dapat mempergunakan keuangan yang sudah terkumpul ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Saya akan membacakan warta buat setiap kita. Yang pertama, kami seluruh jemaat Fikri Roti Hidup mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Yusuf Widodo. Kiranya Tuhan memberkati, dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada jemaat Kados, baik dari Ngantru maupun dari Purworejo. Selamat datang, Tuhan memberkati. Untuk minggu depan di dalam ibadah kita, tanggal 7 April jam 9 pagi, pengkhotbah akan dilayani oleh penginjil Averius Warungu. Kemudian yang menjadi liturgos adalah Ibu Muji. Musik dilayani oleh Saudari Frili, backing vokal oleh Saudari Evelyn dan Saudara Wisnu. Yang menjadi kolektor adalah Ibu Yunita dan Ibu Ami, dan yang menyambut tamu adalah Saudari Joy dan Saudari Mimi. Yang mempersembahkan pujian untuk minggu depan dari Komisi Anak. Setelah ibadah ini selesai, ibadah sekolah minggu akan dimulai. Kemudian untuk para wanita akan ada ibadah wanita pejuang iman yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 jam 5 sore bertempat di Jalan Ciliwung, yang melayani penginjil AP sebagai pemberi renungan, liturgos Saudari Lydia, dan yang musik juga KAP. Kemudian untuk pemuda remaja akan ada persekutuan pada hari Sabtu bertempat di Jalan Cokroaminoto 160A, Sabtu jam 5 sore. Yang membawakan renungan adalah Ibu Suci, yang menjadi liturgos adalah Saudari Rika, dan yang melayani musik adalah Saudari Alia. Pada Sabtu besok adalah acara Pasca, juga ada acara cerdas cermat Alkitab. Dihimbau seluruh remaja, pemuda hadir ya. Acara ini akan seru dari awal sampai akhir. Jadi jangan sampai melupakan acara ini. Minggu depan di dalam ibadah kita, persembahan akan dijalankan 2 kali, yaitu untuk kas gereja dan untuk kas pembangunan. Biarlah setiap kita bisa menyiapkannya. Seluruh jemaat juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Marcelino yang telah berulang tahun tanggal 28 kemarin. Kepada Saudara Marcel kami undang untuk bangkit berdiri. Silakan duduk. Kemudian kita ada program I Love Bible, ini sudah tertera tabelnya. Hari ini kita tidak membaca satu pasal, tapi mulai besok kembali kita membaca satu pasal di dalam Keluaran ayat 29, dan setiap hari satu pasal ya. Jangan lupa kita membuka Alkitab kita bisa membacanya di sana. Semakin kita membaca, semakin kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita akan semakin kuat karena godaan setan kepada kita tidak akan kendor. Ya, kalau setan saja tidak kendor, kita juga jangan kendor, ya, tetap bersandar kepada Tuhan. Amin. Amin. Laporan persembahan sudah tertera. Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan melalui transfer bisa transfernya pada nomor rekening yang tertera di warta. Jadi warta bisa dibawa pulang untuk kita ingatkan tugas kita minggu depan, dan juga kita doakan yang melayani sehingga kita semua boleh dengan maksimal melayani Tuhan yang telah menebus kita. Warta sudah selesai, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doxologi dan menerima doa berkat.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tadahkan tanganmu ke atas serta pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Dan biarlah Kristus Yesus sudah bangkit dari kematian, sanggup mengangkatmu menjadi kepala bukan ekor, sanggup membawamu naik bukan turun, sanggup membawamu maju bukan mundur. Dan biarlah segala berkat yang terbaik turun dari surga menjadi bagian hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam persekutuan Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Amin, amin, amin.